Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita boleh berjumpa lagi hari ini di hari Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024. Saya percaya ada sukacita yang senantiasa boleh kita nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk setiap berkat yang boleh Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, salah satunya nafas kehidupan, yang boleh kami nikmati bersama dengan keluarga kami masing-masing di pagi hari ini. Kami mau mengawali setiap tugas, aktivitas, kerja kami dengan mendasarkan kehidupan ini pada kebenaran firman Tuhan. Karena itu tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bukan hanya membaca, bahkan mendengarkan firman, tapi kami terus dimampukan untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita di hari ini diambil dalam Filipi pasal 3, dibaca ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah hidup serupa dengan Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Ada orang yang dengan sengaja merubah bentuk dirinya agar menjadi sama dengan seseorang atau mungkin tokoh yang diidolakan. Misalnya dengan sengaja orang ini merubah hidung dan wajah agar menjadi lebih baik untuk mirip seperti bintang film atau sinetron, walaupun tanpa disadarinya bahwa Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Bahkan ada lagi yang lebih mengerikan yang mungkin menjadi fenomena yang kita lihat di zaman sekarang ini. Seperti di belahan dunia barat atau mungkin juga sudah ada di Indonesia di sekitar kita. Di mana ada orang yang kemudian memodifikasi wajahnya, bentuk hidung, bentuk mulut, dan lidahnya menyerupai hewan atau malahan menjadi seperti tokoh iblis dalam film-film horor. Apa yang dikemukakan di atas tidaklah mereduksi atau mengurangi bahkan membatasi kebebasan orang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk merias diri atau menata diri agar terlihat ganteng dan cantik. Sekali lagi bukan, melainkan mengajak kita untuk senantiasa mewaspadai diri terhadap berbagai perkembangan dunia. Sebab yang diminta dari kehidupan kita sebagai orang percaya ialah ciri khas hidup sebagai orang Kristen. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Rasul Paulus dalam pembacaan kita firman Tuhan hari ini memberi contoh dan teladan bagi kita tentang cara hidup sebagai orang percaya. Bagi Paulus, yang paling penting ialah bagaimana hidup yang serupa dengan Yesus Kristus dalam penderitaannya untuk mendapat bagian dalam kebangkitannya. Pandangan Paulus ini dimaksudkan agar kehidupan orang percaya bukan hanya mengenal Yesus Kristus dengan cara yang biasa-biasa saja dan tanpa makna, tapi mengenal Yesus Kristus dan menjadi serupa dengan Dia, bahkan memberi diri untuk ikut serta dalam kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu, melalui firman di pagi hari ini, kita semua terpanggil bukan hanya menata kehidupan jasmania
yang terbatas pada keindahan dari yang terlihat pada diri kita. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan mengajak kehidupan beriman kita yang harus ditata, yaitu perilaku hidup yang serupa dengan Yesus Kristus. Bukan berarti kita menghindar dari kehidupan dunia, melainkan hidup kita, hidup yang mampu membedakan hal yang baik dan tidak baik. Seperti yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Dengan demikian, kita diajak lagi oleh firman Tuhan hari ini untuk berjuang dalam hidup beriman dengan segala upaya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Semoga setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu semua berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami senantiasa bersyukur dengan apa yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Baik kehidupan pribadi maupun keluarga kami selalu bersyukur dan berterima kasih. Karena apa yang Tuhan buat, itu selalu baik adanya. Di pagi hari ini kami boleh lagi diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, mengajak dan memotivasi kami sebagai orang yang percaya supaya lewat apa yang kami tuturkan, kami ucapkan, maupun apa yang kami lakukan, tindakan kami, senantiasa berpadanan dengan firman Tuhan. Kami serupa dengan Kristus sehingga apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami lakukan, usaha kerja, aktivitas kami, itu senantiasa didasarkan pada kehendak firman Tuhan. Tolong kami sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepadamu, orang Kristen, agar memiliki ciri khas kami sendiri. Kami tahu membedakan mana yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Supaya kemanapun kami pergi dan berada, kami dimampukan untuk menjadi terang, untuk menjadi garam bagi banyak orang. Memang ada banyak rupa-rupa pencobaan, ada banyak tawaran di perkembangan saat ini. Tentu hanya di dalam nama-Mu saja kami memohon Engkau membentengi kami, tapi juga dengan kuasa-Mu kami dimampukan untuk bertahan sebagaimana iman percaya kami kepadamu. Kami tetap menjadi orang Kristen yang sejati lewat apa yang kami ucapkan, apa yang kami tuturkan, tapi pun dalam setiap tingkah laku kami, dalam keseharian, dalam pekerjaan, dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga, termasuk di dalam pelayanan. Karena itu kehidupan jemaat Tuhan dari kolom 1 sampai kolom 27, kami selalu senantiasa serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ketika ada rencana kehidupan keluarga, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Keluarga, orang tua, suami, istri, anak-anak kami, ketika mereka akan melakukan setiap tugas aktivitas, pekerjaan, rencana kegiatan, biarlah semuanya ada dalam tuntunan tangan kuasa kasih Tuhan. Diberkati bagi anggota jemaat yang bergumul dalam sakit, yang dirawat di rumah sakit, pun dalam masa-masa pemulihan di rumah. Tuhan sertai mereka, Tuhan jamah dan pulihkan, sehingga kesembuhan yang berasal daripada-Mu senantiasa mereka peroleh. Jemaat yang bersyukur karena berhari ulang tahun pribadi maupun keluarga di hari ini tanggal 11 Januari, biarlah Tuhan sertai mereka. Setiap syukur yang boleh diterima itu dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa bagi Komisi Multimedia Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, dalam setiap pemberian diri, waktu, dan tenaga, Tuhan berkati bersama dengan keluarga masing-masing. Ini kami yang berdoa, yang bersyukur dan menaruhkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami bermohon. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Selamat kita
kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.